Allah menyampaikan ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ini ayat yang pertama, kita bahas secara tadabbur dulu sebelum kita membaca bagaimana perkataan-perkataan para ulama tentang ayat ini. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran jauh. Pelajaran jauhnya itu apa? Bahwasanya tidak ada yang terjadi pada kehidupan kita yang berkaitan tentang alam kecuali semua itu tidak lepas dari pengaturan Allah. Kan kita membaca idza zulzilatul ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan ya. Misalnya ini bumi ya. Maka bumi diguncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di situ disebutkan idza zulzila. Zulzila itu dalam bentuk pasif. Idza zulzilatil ardu, yaitu diguncangkan. Ketika kita bicara tentang masalah ini, makna jauh dari ayat ini adalah berbicara tentang bahwasanya tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali terjadi atas pengaturan Allah. Ya. Dan ini menjadi satu perkara yang penting karena yang membedakan kita dengan kalangan sekulerisme, orang-orang sekuler, mereka itu tidak pernah mengkaitkan apapun yang terjadi pada alam lalu dikaitkan itu semuanya kembali kepada Allah. Tidak pernah mereka. Mereka selalu membuat apapun yang terjadi pada kehidupan di dunia berdasarkan pengamatan, penelitian, dan selalu ditutup dengan kata fenomena alam. Inilah orang-orang sekulerisme, materialisme, yang mereka hanya beriman kepada apa yang tampak pada mata mereka. Ini bahaya ini. Padahal kita mengetahui, sering saya sampaikan di banyak kesempatan, Rasulullah itu adalah orang yang melihat apapun yang terjadi di muka bumi selalu dikembalikan kepada Allah. Itu Rasulullah. Pernah nggak Rasulullah melihat apa yang terjadi di muka bumi lalu tidak dikembalikan kepada Allah sang penciptanya? Tidak pernah. Rasulullah itu melihat angin. Rasulullah itu melihat angin lalu kemudian langsung disandarkan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku berlindung dari kebaikan, aku meminta dari kebaikan angin ini dan kebaikan apapun yang dikandung oleh angin ini, dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Itu angin. Itu Rasulullah lihat angin. Lihat hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Ketika hujannya deras, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, kemudian hawalaina wala alaina, yaitu adalah sekitar kami, ya Allah, jangan di atas kami hujan yang terlalu deras ini kalau nantinya akan mendatangkan keburukan untuk hidup kami. Itu hujan deras. Kemudian ketika ngelihat bagaimana petir, subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ra'du, maha suci Allah, ya. Subhanalladzi yusabbihu ra'du, yang mana petir itu kemudian bertasbih kepada Allah dan malaikat itu ketakutan kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi ngelihat petir, ngelihat hujan, ngelihat air, semuanya dikembalikan kepada Allah. Itulah cara orang beriman ketika melihat apapun yang terjadi di atas muka bumi. Itulah pandangannya seorang ulul albab, yang mampu mengembalikan setiap apa yang dia jumpai bukan hanya berdasarkan kepada penelitian dan ditutup dengan kata fenomena alam. Saya tidak suka dengan kata fenomena alam. Kalau memang kata-kata ini memandulkan kita untuk terus mengkaitkan peristiwa ini kepada Allah, saya nggak suka. Tapi kalau kata fenomena alam hanyalah bagian dari sebuah fenomena, tetapi tidak mengendorkan kekuatan kita untuk terus mengkaitkan apa yang terjadi di atas muka bumi ini kepada Allah, tidak apa-apa. Jadi tidak boleh kemudian kita melihat segala sesuatu lalu kita tutup dengan kata fenomena alam. Seakan-akan tidak ada keterikatan dan keterlibatan Allah dalam setiap apa yang terjadi di atas muka bumi. Kan begitu. Padahal semuanya terjadi atas kehendaknya Allah. Gempa terjadi, betul, itu memang lempengan bumi. Tetapi yang menggerakkan lempengan itu siapa? Bukankah kita belajar idza zulzilatil ardu zilzalaha? Berarti yang menggerakkan Allah. Sebagaimana kita meyakini hari kiamat itu nanti yang menegakkan Allah.
Yang menggerakkan lempengan bumi siapa? Terjadinya tsunami karena ada gelombang di bawah air laut yang begitu besar, terjadi lempengan di pusat-pusat samudra, lalu kemudian menimbulkan samudra yang besar. Angin apa? Gelombang air yang besar. Betul. Pertanyaan kita, siapa yang menggerakkan lempengan bumi di dasar samudra sampai menimbulkan gelombang yang besar? Selalu di situ ada kembalinya kepada Allah. Ini harus kita pahami. Jadi kita belajar dari ayat pertama, tafsir yang jauhnya, yaitu pemahaman jauhnya itu apa? Berarti tidak ada kejadian di atas muka bumi ini kecuali semua terjadi atas kehendaknya Allah. Dan tidak ada yang berubah pada setiap apa yang kita jumpai dalam kondisi di sekitar kita, kecuali harus kita kaitkan kepada Allah. Itulah caranya ulul albab. Melihat semua kejadian, melihat setiap peristiwa yang terjadi di atas muka bumi, selalu dia kembalikan kepada Allah. Dan itulah hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman untuk membedakan kita apakah kita mukmin ataukah kita jangan-jangan sekuler. Apakah kita mukmin atau jangan-jangan kita ini adalah materialisme dalam kehidupan kita.